Okay. Okay. We are live. We are live. Live. Okay. Alright. Harry, Okay, apa mantap. kabar? Baik. Sudah lama kita tidak Betul. bertemu di tempat ini. Betul. Aku rasa bila saya datang kan terus ada jerawat saya. Zoom in. Tidak baik. Tidak baik. Betul-betul dia zoom in. Kalau kita duduk sebelah ni, sepatutnya kau kena interview saya di sebelah. Betul-betul. Tapi ini kita berdua. Maksudnya kita ada panggil siapa ni hari ni? Oh ya kan? Ini mesti ada someone special nih kan? Betul, someone special. Kau terangkan sikit, saya tidak tahu siapa dia ni. Saya rasa tanpa membuang masa lagi lah. Supaya tidak perlu banyak bunga-bunga lah. Betul, betul. Ya. Betul. Mari kita sambut sahabat kita, Pascal. Cok, sini cok. Sebelah sini. Saya sini guys. Oke guys, di studio hari ini kita ada Brother Pascal in the house. Oke. Nama saya Pascal Ya, betul. dan saya beribadah di SIB Petaling Jaya. Jadi kalau status, guys, saya sudah berpunya dan sudah berkawin Wow. Yes. dan sudah berpunya anak lagi. Yes. Dan mungkin masa kamu tunggu sekarang ini masih satu anak, tapi mungkin masa kamu tunggu nanti sudah dua. Yes. Sekarang ini sedang on the way. Haleluya. Oh ya. Ya. Yang first dengan second tu laki perempuan? Yang second biarlah rahasia. Oh iya. Oke. Oi? Tapi yang first lelaki lah. Oh, first lelaki. Ya, first lelaki. Oh, wow. Wow. Kau berbangsa apa? Saya dusun. Oh, dusun. Ada dusun. Ya asal dari Sabah lah. Tapi sekarang di KL dan bekerja dan ya itulah. Kau pun dusun kan? Rungus dusun. Rumus dusun. Maksudnya kau pandai bercakap dusun dengan dia? Dusun boleh, dusun boleh. Oh, boleh bercakap dusun Boleh. dengan kamu orang? Memarayo aku ke Norohingan. Oh. Mama. Why not kita buat podcast dusun saja sekarang ni? Siapa yang Yo, no orang lain? Bukan orang lain. Yang Saya yang kawan-kawan di Arab macam mana? Oh iya, ASEAN. betul juga. US, betul juga. my friend at US. Shout out Greenland. Thank you China. Oke. Okay, sila. Sebab saya ni kenal Pascal adalah, saya rasa kenal kau tahun lepas kot kan. Saya tahu dia ni adalah seorang yang macam mana, kalau ada gabungan gereja ataupun apa-apa konferensi, muka dia ada. Sebagai apa? Sebagai tekan tukang. Tekan-tekan keyboard. So mana-mana saya pergi melayani kan, saya jadi yang macam di bawah ada dia di mana-mana. Itu yang buat saya macam Pascal ni sangat luar biasa. Dia menerima panggilan Tuhan di mana-mana saja macam tu. Walaupun dia busy dalam kerja kan, dia ada. Wah, Luar biasa. saya pun tidak dapat macam tu. Tapi saya rasa sebelum kita ke arah itu kan, mungkin kita perlu juga tahu pasal macam mana sih Pascal nih. Macam mana kamu bro? Dari kamu kecil nih macam mana kamu membesar? Macam mana hidup kamu? Saya lahir keluarga Kristen. Jadi macam biasalah, tadika, sekolah menengah, sekolah rendah, dan terus lepas sekolah menengah tuh saya masuk college, dan habis sejak college tuh saya sambung di sini di KL. Itu tahun 2000, saya datang KL tahun 2009. Jadi Ini lama juga. iya, Kamu sekolah di mana tuh? KLMU, masa tuh KLMU. KLMU. Ya, jadi lepas habis itu terus first saya punya plan tuh sebenarnya habis saja study di KL, oke, saya mau balik Sabah lah, macam balik Sabah, tolong balik di Sabah. Tapi rupanya panggilan Tuhan lain. Jadi saya stay di sini, ingat mau 1 tahun, limpah 1 tahun, 2 tahun. Oke, mau balik lah, tidak, 3 tahun. Lah setelah tengok mau 15 tahun Wow. di sini. 15 tahun, no? Jadi ya puji Tuhan untuk semua, untuk perjalanan hidup itulah dari kecil sampai besar, dan juga sangat bersyukur sebab lahir di keluarga Kristen dan dibesarkan dengan pengajaran Kristen. Ya. Iya. Saya paham itu lahir di dalam keluarga Kristen. Tetapi kadang-kadang kan kalau kita
lahir di dalam keluarga Kristen kan tidak menentukan yang kita sudah ada hubungan dengan Tuhan kan. Bahkan kita punya orang tua pun yang sudah melayani Tuhan, tapi belum tentu yang kita sebagai anak ini pun yang macam automatically sudah terima Tuhan. Boleh kamu kasih cerita kah dengan kami macam mana kamu punya perjalanan hidup walaupun kamu sudah lahir dalam keluarga Kristen, tapi macam mana kamu mengenal Tuhan itu secara pribadi? Oke. Kalau part kerohanian, masa saya ingat tuh tahun 6 kalau di gereja kami di SIB Bandaraya kami akan belajar kelas baptisan. Dan di sana bila saya sudah belajar tuh dan dibaptis, di sana baru first start saya betul-betul mau kenal rupanya Tuhan Yesus nih, apa yang dia sudah buat, dia punya apa yang berlaku dalam Alkitab, cerita-cerita Alkitab, dan itu terus bertumbuh sampailah saya datang di KL. Bila saya bersama dengan gereja saya sekarang nih, SIB Petaling Jaya, di sana saya betul-betul dibentuk dari kelompok sel itulah, dari pengajaran-pengajaran Kristen, Alkitab, dan ya, saya rasa dari start saya pindah itu, saya punya kerohanian semakin bertambah lah dalam kehidupan kerohanian. Kalau saya tidak pastilah, kalau saya tidak pindah, saya tidak tahu kalau adakah saya akan mencapai apa yang level kerohanian saya sekarang. Meskipun saya di dalam keluarga Kristen, mungkin masih memang tetap Kristen lah, tetapi dia punya knowledge tuh, dia punya pengetahuan tentang firman Tuhan tuh saya tidak tahu apa akan berlaku kalau saya tidak datang ke KL lah. Jadi saya sangat bersyukur lah sebab ada kesempatan datang di KL dan rupanya itu buat saya bertumbuh, berkembang. Ya, itulah. Saya percaya juga macam ya memang belajar Alkitab ataupun secara knowledge atau pengetahuan itu penting kan. Tetapi saya percaya juga lebih dari sekedar kita belajar pasal Alkitab, pasal firman Tuhan, pengalaman tuh, pengalaman dengan Tuhan tuh lebih, saya percaya juga penting lah. Ya, mungkin kamu boleh berkongsi lah macam, adakah macam waktu kau kecil kah atau waktu kau menerima Tuhan, apa pengalaman kamu dengan Tuhan yang sampai kau bilang, saya mau ikut Tuhan Yesus begitu? Itu saya macam yang baptisan itulah, di sana betul-betul saya rasa ada lebih mau tahu tentang siapa Tuhan Yesus itu, dan itu membuat saya macam mau ubah hidup saya. Sebab kalau saya ingat lagi masa sekolah menengah, kan biasalah kita punya sikap, kalau saya punya sikap ini sendiri, ada kuat main lepas itu main dia tuh yang macam membahan sampai perkataan pun, kata-kata pun boleh jadi kata-kata yang tidak memberkati, yang pakai perkataan-perkataan yang tidak bagus. Tapi bila mengenal Tuhan itu kan, saya belajar bahwa rupanya apa yang saya buat itu tidak bagus. Kata-kata yang saya keluarkan tuh rupanya tidak memberkati pula itu. Jadi akhirnya saya mengubah saya punya kehidupan lah. Dan start dari sanalah sebenarnya baptisan itu, dan seterusnya sampai masa inilah. Ya. Kamu ada mention tadi, saya rasa itu satu hal yang sangat penting juga untuk kita bahas lah. Kamu cakap pasal kelompok sel. Karena secara pribadi saya sendiri, saya sangat bertumbuh di dalam kelompok sel. Lebih dari sekadar di gereja, tetapi di kelompok sel kan dia berbeza, Macam di kelompok sel kita boleh menjadi siapa diri kita, lebih hatu-hat, tidak terlalu ramai, kan? Terus tuh betul-betul kita boleh sharing lah, berkongsi kehidupan kita. Sebab dengan kelompok sel kan kita lebih percaya mereka kan, lebih percaya, saling percaya. Kemudian itu perkongsian tuh bukan sekadar yang macam yang Tuhan itu baik, tapi betul-betul kita dalam lah begitu perkongsian dia. Ya, betul. Selain ada makan lah. Itu fellowship makan. Ya, makan. Ya. Makan. Macam mana, sejauh mana kelompok sel ataupun sel group sudah menyentuh ataupun mengubah hidup kamu dan keluarga kamu, atau macam mana? Oke.
kelompok sel ini sangat main peranan lah dalam hidup saya. Sebab saya ingat kan saya bagi tahu saya ini jenis yang kuat main juga. Jadi first saya datang KL tuh kami ada satu masa kami dalam kelompok sel. Jadi pengajar masa tuh dia suruh kami baca firman Tuhan. Tapi taulah naluri saya ini mau main-main kan. Jadi saya baca firman Tuhan tuh dengan macam cara main-main lah. Yohanes, jadi macam saya rasa itu lucu lah. Tapi saya tidak nampak orang ketawa kan. Tapi masa itu juga pengajar tuh akhirnya dia direct dengan saya, dia berkata, oh firman Tuhan ini kamu harus hormati, jangan baca dengan cara main-main. Kita belajar bersama-sama dan mesti menghormati firman Tuhan. Ya, saya pun masa itu Allah terasa lah sebab saya mau main-main saja. Tapi dalam masa sama dia mengubah saya punya cara berpikir dan juga kehidupan saya. Sebab saya tahu dari sana saya tahu oh rupanya melalui kelompok sel ini saya boleh ditegur. Saya boleh ditegur dan akhirnya dari masa ke semasa kelompok sel itu juga mengejar saya tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang berlaku di Perjanjian Lama, tentang 3 hukum rohani, tentang Roh Kudus ya. Jadi itu pelan-pelan dia membentuk. Sebab dia macam kalau pergi kelompok sel kan macam pergi saja, lepas tu dengar firman Tuhan, lepas tu ada persekutuan, lepas tu balik. Tapi kalau dia dilakukan dalam masa yang lama dan konsisten, secara tidak langsung, dia mengubah sedikit demi sedikit saya punya kehidupan kerohanian. Dan sehinggalah sampai beberapa tahun itu, setelah menjadi di dalam kelompok sel itu, saya dipercayakan untuk mengajar kelompok sel itu sendirilah. Ya. Dan akhirnya kami ada kelompok sel kemarin last di gereja, dan kalau tempat saya sekarang saya mengajar. Dan salah satu testimoni yang diberikan oleh mereka kemarin kan, sebab last kelompok sel sudah jadi derang bagi testimoni, derang bagi tahu saya sebenarnya ada satu orang lah di dalam gereja, di dalam kelompok sel itu, dia kasih cerita sebenarnya kalau bukan dari kelompok sel ini, saya mungkin tidak akan kenal Tuhan Yesus. Dia bilang kawan di dalam kelompok sel itulah. Kalau saya tidak ikut kelompok sel ini dari awal, saya mungkin tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus, ataupun saya mungkin masih dalam kehidupan lama saya. Jadi saya nampak kelompok sel ini sangat main peranan. Sebab kalau tiada kelompok sel itu saya tidak akan menjadi apa yang saya sekarang. Ya, saya dibangunkan oleh kelompok sel. Saya belajar firman Tuhan dari kelompok sel. Saya belajar untuk bersekutu di dalam kelompok sel. Saya belajar makan-makan juga dalam kelompok sel lah. Wow. Belajar makan lah guys. Belajar makan ni Belajar macam makan. susah sekali bagi saya sebenarnya. Macam tidak perlu dibelajar tuh. Betul. Kau dan aku adalah cahaya, kita bersinar di tengah dunia. Laungan suara kita berbunyi, kota di atas bukit tak tersembunyi.